Oke, pada malam hari ini kita akan belajar yaitu tentang membuat toko online. Untuk kesempatan pada hari ini, sebelumnya saya ingin membagikan sedikit sejarah daripada website. Share screen saya sudah muncul belum, Pak? Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eko Budoyo, founder atau Eka Digital Post dan kartu undangan digital serta dapur green screen. Silahkan kalau Bapak Ibu mau memakai atau mau belajar untuk bikin kartu undangan digital juga silahkan, atau mau download green screen untuk keperluan Bapak Ibu silahkan, gratis di YouTube yang saya punya. Oke, pada kesempatan hari ini sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit sejarah daripada website Bapak Ibu. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami beberapa peningkatan ya. Dari sisi aktifnya kita tahu sendiri, semakin kesini semakin banyak orang yang menggunakan internet. Bahkan sekarang mungkin dari orang tua sampai anak-anak pun semuanya sudah menggunakan yang namanya internet. Maka dari itu yang namanya website pastinya sangat penting bagi kita yang memiliki dunia usaha. Jadi website itu adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi yang bisa dilihat, bisa dibaca, bahkan kalau dicari di mesin pencari pun akan muncul, yaitu di Google biasanya. Nah, untuk sejarahnya sendiri, website itu dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, begitu. Nah, fungsi website itu untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk sarana informasi, di mana untuk menyampaikan hal yang baru, yang menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan kita. Pada dasarnya, website juga dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, maka semua sekarang instansi, baik itu sekolah, baik itu perusahaan ataupun perkantoran, hampir semuanya memiliki yang namanya website ini, karena untuk memperkenalkan diri mereka kepada para pembaca atau kepada khalayak ramai. Yang kedua adalah sebagai blog. Blog itu apa sih? Yaitu mungkin Bapak Ibu pernah memiliki yang namanya blog atau membaca mungkin dari sebuah situs yang menampilkan halaman berisi artikel atau bahan bacaan. Jadi jika pernah, maka itulah yang disebut dengan blog seseorang atau blogger. Yang dulu yang pertama kali kita ikuti yaitu dari blogger itu di Google itu, waktu awal-awalnya itu banyak sekali yang menggunakan blogger ini. Jadi fungsi kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung. Kalau udah banyak trafficnya maka bisa untuk mencari duit, yaitu dengan mendapatkan Google AdSense. Kemudian yang ketiga sebagai sarana transaksi jual beli atau toko online. Nah, ini yang kita banyak lihat sekarang, baik itu Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, yang disebut dengan e-commerce. Maka dengan menggunakan website e-commerce ini mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk-produk barang atau jasa melalui website yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja, yaitu untuk menyampaikan dagangan daripada penjualnya kepada para pembelinya. Itu fungsinya. Kemudian unsur-unsur website itu apa saja? Nah, unsur-unsur website di sini ada domain. Apa itu domain? Yaitu domain adalah suatu alamat yang bisa kita sewa atau kita bisa membelinya, karena dengan menyebutkan domain nama toko tersebut maka orang bisa menemukan alamat toko kita. Kemudian ada hosting. Hosting itu adalah unsur kedua yang paling penting di dalam sebuah website, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan sebuah database, karena di dalam sebuah website pasti dia akan memiliki traffic atau memiliki data yang disajikan, sehingga perlu penyimpanan data-data tersebut. Nah, informasi dan database-nya itu dapat berupa tag, gambar ataupun ilustrasi, bahkan video juga bisa. Nah, saat ini banyak sekali jasa yang suka membuat atau menjual hosting tersebut. Contohnya mungkin rumah web,
atau niaga hoster dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang ketiga adalah konten, di mana konten ini adalah isi daripada website tersebut, di mana fungsinya sangat krusial karena apabila website tidak memiliki isi atau konten maka tidak dapat dikatakan sebuah situs. Ya, situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas, mau kemana itu websitenya, seperti itu. Oke, berikutnya ada jenis-jenis website. Nah, jenis website itu ada yang statis, Bapak Ibu. Statis itu yang bagaimana sih? Yaitu memiliki tampilan yang tetap, ya, tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain daripada halaman web itu saja. Itu namanya statis. Tapi yang kedua adalah website dinamis. Nah, kalau dinamis itu berarti mengalami perubahan secara berkala terus-menerus. Dia selalu update yang di update atau ditambah postingannya oleh adminnya. Seperti itu. Jadi contoh situs ini bisa blog yang setiap hari pemiliknya bisa mengisi atau menulis sesuatu di dalam blognya, atau situs berita online misalnya, atau e-commerce, jadi sistem informasi atau milik perusahaan-perusahaan yang ingin memperkenalkan daripada dirinya. Berikutnya website interaktif. Website interaktif ini dirancang untuk dapat saling berinteraksi antara pemilik dengan penggunanya. Jadi jenis situs ini biasanya tergolong dalam platform media sosial seperti Facebook atau IG atau WhatsApp dan lain sebagainya. Itu kebanyakan sosial media yang interaktif, jadi bisa berbicara langsung antara pengguna dan pengguna atau pengguna dengan pemiliknya. Kemudian apa sih manfaatnya website itu? Website memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama adalah untuk membangun personal branding. Jadi kalau kita memiliki atau ingin dikenal oleh banyak orang, maka kebanyakan pasti orang tersebut memiliki website tersendiri, yang mana dengan website itu bisa mudah dikenal oleh orang, bahkan alamatnya pun diletakkan di situ. Maka dengan mengembangkan personal branding di sini akan berdampak pula bagi produk bisnisnya atau jenis usaha yang dikelolanya. Karena personal branding ini mulai terbentuk jika konsumen itu lebih mudah untuk mengenali pemiliknya dan juga produk-produknya. Berikutnya untuk memperkenalkan produk dan jasa. Jadi website itu di samping untuk personal branding bisa untuk mengenalkan produk-produk kita, ya, yaitu memperkenalkan produk baik itu produk jasa maupun produk fisik ataupun bahkan mungkin produk digital juga bisa. Nah, dengan memiliki website maka kita bisa banyak mengurangi pengeluaran kita, mengurangi biaya pasang iklan, atau mungkin juga lebih fokus untuk memperbaiki mengoptimalkan situs di dalam membuat website sehingga websitenya itu bisa menghasilkan SEO yang bagus, sehingga mesin pencari itu lebih mudah untuk mendapatkan atau menemukan website kita, sehingga begitu orang mengetik dengan kata kunci yang tepat maka website kita bisa muncul bagian teratas. Berikutnya yang ketiga, sebagai wadah untuk membagikan sumber informasi, baik itu berita, artikel ataupun bacaan. Sekarang banyak sekali website-website yang digunakan untuk menyebarkan atau membagikan informasi berita yang ada. Bahkan sekarang mungkin televisi pun sudah mulai banyak yang meninggalkan dari penggunaan TV, kemudian sekarang berubah ke internet. Karena internet sekarang sangat praktis, bisa dibawa kemana saja dengan menggunakan handphone kita. Berikutnya yang keempat, mendapatkan traffic dan menghasilkan uang. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, setelah trafficnya banyak, bisa dipasangi iklan, dipasangi Google Ads, maka website kita bisa mendapatkan uang. Karena di dalam iklan di website kita itu adalah fungsinya biasanya per klik, ya. Begitu iklan itu diklik maka website kita langsung mudah bisa mendapatkan bayaran. Kemudian tip untuk membuat domain di sini yang pertama adalah harus singkat. Maksudnya singkat gimana? Yaitu buatlah nama website kita dengan nama yang singkat, karena dengan nama yang singkat itu akan mudah untuk diingat oleh pelanggan atau pengguna.
Kemudian menggunakan kata kunci yang ditargetkan. Misalnya kita membuat toko herbal. Nah, maka dicantumkanlah di dalam deskripsinya di dalam website kita itu kata kuncinya. Misalnya menjual madu, ya otomatis misalnya madu manis atau madu pahit ditulis di situ sebagai target kunci, sehingga begitu orang mengetik itu bisa mencari website kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang perlu diperhatikan di dalam membuat website adalah ekstensi, yaitu maksudnya ekstensi itu nama yang kita bikin itu harus yang populer atau mudah diingat, jangan yang rumit-rumit, termasuk penulisan katanya, jangan menggunakan strip, jangan menggunakan garis miring atau garis bawah dan lain sebagainya. Tanda-tanda seperti itu akan mempersulit orang untuk mencari daripada website kita. Oke, saya kira itu untuk contoh penyampaian saya tentang website. Nah, di sini bisa kita sampaikan ada misalnya website yang bermacam-macam. Saya akan sampaikan contoh website yang ada di internet, banyak sekali. Misalnya, nah seperti ini adalah contoh website yang sederhana. Jadi di sini ada contoh kartu undangan digital. Ini termasuk website, tapi website yang sangat sederhana, dan ini termasuk yang website yang dinamis. Kemudian ini contoh untuk personal branding kita ada, yaitu kartu nama digital. Nah, di sini menggunakan link-link yang kita sampaikan di produk kita. Ini cukup dengan seperti ini, termasuk website juga. Kemudian ada juga seperti ini juga adalah toko. Misalnya di sini ada toko Glory, kemudian ada deskripsi. Nah, ini kalau order, kalau tinggal klik di sini langsung masuk ke WA kita. Seperti ini ada contoh yang sederhana sekali. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh website yang bisa kita bisa kita lihat, karena di dalam pembuatan website memang menggunakan atau memerlukan banyak sekali pertimbangan atau jenis-jenisnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh untuk membuat website yaitu yang berupa personal branding tadi, Bapak Ibu. Contoh lagi misalnya seperti ini, ada website toko online. Nah, ini bisa langsung nah di sini bisa ada langsung add to cart. Kalau kita klik di sini bisa langsung menghitung ongkos kirimnya. Nah, ini adalah contoh website yang digunakan menggunakan seperti toko online seperti itu. Jadi ini langsung bisa dipampangkan produknya, harganya, kemudian langsung menghubungkan ke Facebook ke WhatsApp kita. Oke, Bapak Ibu, kemarin waktu saya share, dan mungkin tadi juga ada link yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin untuk bisa join ke gampang link. Mungkin apakah Bapak Ibu sudah join daripada gampang linknya itu untuk membuat praktek kita malam ini. Seperti itu tadi yang saya sampaikan untuk pembuatan website. Nah, hari ini perlu kita praktekkan tidak Bapak Ibu untuk membuat mungkin kartu nama digital dahulu. Misalnya tadi saya sampaikan membuat kartu nama digital yang seperti saya contohkan tadi. Ya, untuk join tinggal langsung klik di sini, ya, tinggal memasukkan nama saja. Nah, ini kita masukkan namanya. Misalnya saya tulis di sini Eko, kemudian saya pakai email yang lain lah untuk mendaftar. Kemudian nomor HP kita masukkan, misalnya ini password kita bikin.
klik saya bukan robot, kemudian klik daftar. Nah, sampai di sini kita akan masuk ke halaman yang namanya dashboard. Nah, halaman dashboard ini di sini ada keterangan trial 3 hari. Jadi untuk 3 hari ini gratis, kita bisa membuat kartu nama digital kita. Bagaimana caranya? Yaitu begini, langsung kalau kita sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu, kita langsung create project, ya, membuat project. Kita tinggal tulis aja namanya sini, misalnya Jajang Rusnadi, misalnya. Langsung kita create, kita buat di sini, kemudian ini kita klik, kita buat biolink. Namanya kan tadi Jajang. Ya, kita tulis lagi Jajang misalnya. Create biolink. Wah, sambungan internetnya lemot. Nah, ini langsung tampil begini Bapak Ibu. Ya, langsung tampil seperti ini. Ini langsung kita bisa tambahkan fotonya. Misalnya dari gambar kamera ini kita tambahkan foto kita. Nah, kita cari fotonya apakah ada. Misalnya kita cari foto sembarang saja dulu. Silakan Bapak Ibu nanti cari fotonya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini deskripsi dan title boleh diisi. Misalnya di sini nama kita tadi Jajang Rusnadi. Nah, di situ langsung tampil namanya, ya, langsung tampil. Deskripsinya boleh ditulis, boleh tidak. Ini tidak apa namanya, yang akan menjelaskan apa usaha kita di bawahnya, kita tulis di situ. Kemudian tag color bisa kita ubah juga Bapak Ibu. Ini tag colornya. Ini display verifikasi checkmark. Nah, ini kita nyalakan supaya nanti ada checklist di nama kita. Tag colornya kita bisa ubah mungkin atau merah atau hijau. Nah, ini tergantung kesukaan Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian tag transisi juga bisa. Ini bisa kita pilih banyak sekali. Nah, ini seperti itu. Tag transisi bisa kita coba dulu untuk kita yang mau kita pakai seperti itu. Apa geser atau scale atau scale down. Nah, ini banyak sekali, tinggal kita maunya seperti apa. Nah, sangat praktis. Kemudian backgroundnya bisa kita pakai background yang warna satu warna, bisa gradient, bisa juga animasi, juga bisa foto. Nah, kalau kita mau menggunakan foto, maka kita pilih custom image. Kalau kita menggunakan gradient, ya seperti ini sudah gradient, atau mungkin animasi ya. Kalau animasi gradient berarti dia akan jalan Bapak Ibu. Nah, animasinya dia akan jalan. Nah, warnanya dari hijau, kuning, dan selain sebagainya itu akan berjalan sendiri. Oke, itu baru sampai nama. Kemudian kita tuliskan berikutnya di sini branding kita. Branding itu apa? Yaitu untuk mengenalkan diri kita. Misalnya di sini ada Bapak Ibu harus siapkan apa yang ingin diperkenalkan di branding kita, yaitu misalnya di sosial medianya. Sosial medianya di sini ada email, ada telepon, WhatsApp, ada Facebook, ada Messenger, ada Instagram, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih, button colornya bisa dipilih juga, misalnya mau warna biru, bisa. Oke. Kemudian emailnya silahkan dituliskan, emailnya apa tadi. Kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon bisa kita tuliskan. Kemudian Facebooknya juga sama, tinggal nulis saja http facebook.com, kemudian nama belakang atau nama kita yang di Facebooknya. Seperti itu. Nah, nanti kemudian di Messengernya apa, Bapak tinggal masukkan. Kemudian di IG-nya apa, Twitternya apa, tinggal masukin semuanya. TikTok, YouTube, kalau Bapak punya silahkan tinggal dimasukin saja, pasti nanti udah langsung masuk ke situ. Nah, kemudian kita tinggal update. Nah, setelah kita update, kita lihat
munculnya akan berbeda di sebelah bawahnya. Nah, ini yang menyala ini berarti sudah aktif Bapak Ibu. Nah, ini sudah aktif daripada media sosial kita. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat link-link atau tombol, kita bisa di sini ganti ke create link. Nah, Bapak Ibu di sini misalnya, nah di sini banyak sekali pilihan, ada running tag, ada multi tag, ada button, ada YouTube, ada picture, WA form, countdown, ya eShop. Nah, ini eShop ini untuk toko dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nah, ada slider itu untuk menampilkan foto yang banyak, ya bergantian. Kemudian chat form untuk menampilkan chat ke WA. Kemudian ada HTML apabila Bapak Ibu bisa menggunakan HTML. Kemudian ada floating button dan lain sebagainya. Oke, untuk pertama kali mungkin saya akan coba untuk running tag. Running tag kita tuliskan di sini mungkin selamat datang. Selamat datang. Mari bersama membangun ekonomi. Misalnya seperti itu. Atau selamat datang ke toko kami, ya terserah. Bapak Ibu bisa ini kan sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini langsung selamat datangnya sudah jalan. Nah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Edit, warnanya bisa kita ganti dengan warna yang kita suka. Misalnya itu kan tulisannya hitam, mau kita ganti dengan warna merah, bisa. Kita ganti dengan warna biru, bisa. Nah, seperti itu, kemudian kita update. Nah, warnanya sudah berubah menjadi merah. Itu adalah cara membuat running tag. Nah, bagaimana sekarang kita membuat tombol? Kita create lagi, membuat tombol. Kita cari button. Nah, buttonnya kita mau bikin destinasi URL-nya kemana? Misalnya mau ke WA. Ya, kita tulis WA-nya di sini, nomor WA-nya http wa.me, nomor handphone, kemudian add URL. Akan tampil di handphone kita seperti ini. Nah, itu banyak sekali itu. Kalian triknya berkali-kali tadi, tinggal kita ubah aja nanti. Oke. Di sini bisa kita edit Bapak Ibu. Nah, kita edit ya, warnanya ataupun alamatnya. Misalnya di sini WhatsApp saya, tag color. Nah, di sini bisa FA, background colornya bisa kita atur, misalnya merah. Bisa juga kita animasikan, bisa pakai swing, shake, pulse, dan flash. Kita update misalnya. Nah, dia akan seperti itu. Kemudian kita bisa edit lagi yang lainnya. Kita udah update tadi, nah ini link yang kedua. Bisa kita edit Bapak Ibu di sini. Misalnya di sini kita mau update. Nah, sini saya ganti ke Telegram misalnya. t.me garis miring ya. Langsung kita ubah di sini, kita ganti ke Instagram. Jadi di sini kita ganti follow saya misalnya. Kalau Instagram berarti di sini fab, warnanya bisa ganti. Ini backgroundnya saya ganti yang pakai ini. Kalau Instagram warnanya kan agak ungu. Nah, kemudian animasinya kita kasih yang beda, misalnya pulse, update. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, itu sudah, nanti kita klik langsung ini menuju ke WhatsApp. Nah, kalau kita mau lihat, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada klip, ini kita copy atau kita buka di sini, dia akan membuka di halaman lain. Nah, seperti ini. Link aja. Oh, namanya Jajang sama nih. Nah, oke.
Seperti itu cara membuat kartu nama digital. Oh, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Kita lanjut. Nggak, tidak ada, mungkin di sini kita sudah update tadi yang bawahnya. Kalau mau kita tambahkan, misalnya di sini tadi yang biolinknya kita mau ganti misalnya backgroundnya, bisa Bapak Ibu. Kita ganti backgroundnya. Background tipe kan ini ya. Kita ganti misalnya dengan image color. Nah ini kita pilih fotonya. Nanti akan menjadi background, misalnya seperti ini. Nah, jadi backgroundnya langsung berganti, menjadi background foto. Nah, di sini ada checklistnya biru. Ya. Nah itu contoh cara membuat kartu nama digital. Ini sudah jadi dan ini bisa kita share. Kita kalau mau nge-share ke yang ini, jadi HTTP link Jajang. Nah ini kita bisa sharekan link kita ke teman kita, maka akan menjadi alamat atau kartu nama digital kita, sehingga teman-teman kita bisa mengetahui media sosial kita atau usaha kita. Berikutnya nanti kita akan membuat toko online. Untuk toko online sebenarnya juga tidak jauh berbeda, tinggal mengganti saja ini untuk link-linknya atau memasukkan fotonya. Di sini bisa kita create, kita bisa masukkan foto, picture. Ini bisa kita masukkan picture, bisa kita masukkan link YouTube dan lain sebagainya. Atau slider ini adalah untuk memasukkan beberapa foto, misalnya di sini add image. Kita bisa pilih fotonya sebagai contoh saja untuk memasukkan foto-foto daripada keluarga, misalnya kan ini kartu nama anggota keluarganya ada, misalnya ada lagi seperti ini. Nah ini kita bisa masukkan foto sebanyak yang kita mau. Ini slidernya kemana, mau ke left, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian jaraknya mau berapa second, berapa detik, 3 detik, 5 detik, atau berapa bisa di sini. Kemudian add slider. Nanti dia akan tampil di sini. Nah, di bawah ya Pak Ibu. Nah, ini yang tadi kebanyakan ini mau saya hapus biar fotonya kelihatan. Nah kalau mau naruh fotonya di atas, maaf, ini slidernya tinggal geser aja ke atas Bapak Ibu. Nah ini ke atas begini bisa. Nah, tinggal kita atur seperti itu. Nah slidernya udah naik ke atas. Kalau sudah kita bisa update. Nah di sini fotonya jadi di atas ini bisa kita geser-geser. Nah seperti itu. Nah ini tampilan fotonya kan tadi ada yang portrait, ada landscape, jadinya tampilnya menjadi tidak sama. Harusnya kalau landscape semua, kalau portrait semua, jadinya tampilan fotonya nanti akan sama. Seperti itu. Sementara mungkin ada yang bisa mau ditanyakan, silahkan. Selamat malam Pak Eko. Ya, selamat malam Mas Pak Aryadi. Silahkan. Enggak, ini dulu, ya saya pernah buat ini ya, akun trialnya Smart Bioling. Oh ya. Iya. Terus saya tambahkan picture kok dulu itu enggak bisa ya. Seperti saya klik tombolnya gitu enggak mau jalan. Apa karena itu masih trial atau bagaimana ya? Bukan, itu masih trial pun nggak apa-apa Pak, bisa tetap. Bapak daftarnya ke yang ya? Punya saya apa bukan? Kalau punya saya biar nanti bisa saya aktifkan. Bukan. Oh bukan. Bukan. Oh. Dulu pernah nyoba awal-awal gitu. Itu saya klik kok pop up untuk menginput picture-nya itu enggak bisa tampil. Oh gitu. Nah ini tadi langsung tampil Pak saya nih. Tuh, ya. Langsung tampil semuanya, tiga-tiganya tuh. Oh, bisa ya. Iya nanti ya. Saya tadi sudah buat, nanti saya coba sih. Ya, dulu nanti pernah enggak bisa keluar itu tampilan pop up-nya untuk pilih gambarnya itu, picture-nya itu. Ya. Oke. Saya pikir itu untuk yang mungkin yang
yang trial dibatasi gitu? Enggak, Pak. berarti Enggak, ya? Pak. Enggak, Pak. Itu semuanya bisa kok, Pak. Enggak ada batasan, Pak. Sama semua. Ada lagi, Pak? Nah, kalau Bapak sudah bikin, coba nanti dikirim ke. Mohon maaf, Bapak Ibu, kayaknya sinyalnya ini yang kurang bersahabat. Ya, di situ di kolom chat sudah saya kirimkan itu grup Telegramnya. Nanti kalau Bapak Ibu bikin, silahkan dikirim ke sana nanti biar saya lihat. Kalau misalnya ada yang pertanyaan bisa bisa dilihat, bisa saya balas di sana. Atau mau tanya sekarang juga silahkan. Kalau mau sebenarnya Bapak Ibu langsung praktek juga langsung bisa dilihat bagaimana hasilnya. Begitu. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam, silahkan. Monggo. Pak mau nanya Pak. Ya. Pengen lihat dong hasil website toko online yang udah jadinya dong Pak. Yang tadi Mas. Ini contohnya yang ini. Yang saya share ini. Nih. Ini jadi ada itu beberapa. Udah habis. Ini itu terkoneksinya gimana? Maksudnya terkoneksi gimana? Ke kita gitu. Nah, kalau kita beli kan add to chat pembelian dan lain. Ini kita chat add to chat. Itu nanti di sini kan ada langsung ke WA. Misalnya saya klik. Oh, WA ya. Iya, langsung menghubungkan ke WA. Dan kalau kita mau menambahkan, Mas, ini ada di sini hitungan. Nanti bisa ditambahkan di sini print harganya. Langsung kita bisa menambahkan apinya daripada Raja Ongkir. Nah, kalau Raja Ongkir nanti kita masukkan, maka langsung sudah bisa menghitung harga daripada apabila misalnya ini membelinya 2 atau 3, ongkirnya berapa di sana, kayak gitu. Ini adalah hanya contoh. Bapak, kalau ongkir kan tiap daerah beda. Iya, betul. Tapi kan kita tahu harganya dari mana kalau yang belinya dari luar daerah? Di situ nanti ada pengisian data daripada Raja Ongkirnya mau dikirim kemana. Itu ada apinya dari ongkir, Mas. Ini yang support cuman baru Raja Ongkir aja, yang lain belum bisa support. Tapi Raja Ongkir itu kan sudah semua ekspedisi masuk di situ. Mas sudah pernah pakai itu aplikasi Raja Ongkir belum? Belum Pak. Oh belum. Bisa di-download di itu Mas, di aplikasi store. Nanti bisa di situ ada di sini tutorialnya untuk memasukkan apinya atau kodenya. Jadi di toko kita langsung bisa masuk yang namanya harga ongkos kirimnya. Seperti itu. Pak, tapi nanti untuk itu apa Pak yang di atas itu namanya Pak Smart Biolink, nanti apakah alamat apa tadi domainnya pasti ada nama Smart Biolinknya Pak? Ada Mas. Ya ini kan tanpa hosting nanti. Jadi ini web yang udah langsung terkoneksi, tidak usah beli hosting, maksud saya seperti itu. Kalau kita pakai yang WordPress, kita kan harus beli domain, beli hosting. Domainnya setahun berapa, nanti langganan tiap tahunnya berapa, hostingnya juga demikian sama. Tapi kalau pakai model seperti ini, itu lebih ringan Pak Mas. Karena apa? Karena tidak membayar biaya hosting dan domain, tapi cukup membayar langganan saja. Dan ini harganya sangat murah. Kalau di hosting dan domain itu. Berarti, Pak. Kenapa Mas? Halo? Ya maksudnya bayar juga kan sama. Iya, cuman lebih murah. Kalau di yang Smart Biolink seperti ini setahun cuma 100.000. Kalau di beli domain, beli hosting itu paling murah domainnya aja
ada yang 15, ada yang 25, tapi untuk hostingnya yang mahal itu, hostingnya paling tidak bisa 150 ke atas. Apalagi belum nanti ekstensinya, misalnya pakai ID atau pakai .com itu lebih mahal lagi. Yang paling murah memang XYZ, itu pakai domain XYZ itu sangat murah. Itu. Oh gitu Kak. Iya. Kak, jadi kalau kan saya mau bikin toko online terus pakai akun-akun untuk para pengguna nggak bisa ya Pak kalau di sini? Akun para, maksudnya akun yang pembelinya gitu. Iya Pak. Pembelinya kan nggak usah masuk untuk membuat akun di situ, Mas. Tinggal beli, tinggal langsung beli aja kan. Maksudnya bagaimana? Enggak, maksudnya biar bikin kelihatan lebih profesional gitu. Jadi kan yang belinya dia daftar dulu gitu Pak. Oh, itu bisa kita sambungkan ke link form pendaftaran. Bisa ada. Nanti tinggal kita tambah tombol linknya aja. Seperti itu. Tombol link pendaftarannya. Ada kok teman saya yang memakai seperti itu. Oh, iya Pak. Iya, jadi sebelum membeli dia mengisi form dulu gitu kan maksudnya, Mas? Bukan? Iya Pak. Ya, ada seperti itu. Sebelum membeli dia ngisi form Iya untuk begitu Pak. memasukkan nama, alamat, nomor handphone atau email. Nah, itu nanti langsung terekam dan bisa kita download atau kita simpan itunya, apa yang diinput oleh dia itu. Nah, kalau ini kan contoh website yang menjadi apa namanya landing page. Nah, ini landing page. Seperti ini kan, padahal ini cuma menggunakan Smart Bio Link tuh Mas tuh. Smart Bio Link modul WA marketing. Nah, ini alamatnya. Ya, untuk menyembunyikan kan bisa pakai short link. Nah, di sini juga bisa untuk membuat short linknya di sini. Di WA market, di apa gampang link ini bisa kita buat short link, tidak usah harus ke SID atau ke mana itu yang untuk memendekkan link. Nah, ini bagus ini ya, untuk landing page-nya nih. Nah, ini kan kalau kita klik beli nanti ini menuju ke form. Nah, formnya itu yang udah kita siapkan. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuat website sederhana tanpa banyak biaya, tapi kita bisa membuat toko yang sangat dinamis, bisa menarik seperti ini. Apalagi kalau kita bisa memakai apa script, nah itu lebih bagus lagi. Silakan Pak Aryadi. Ini apa Pak? Kenapa script Mas saya? Coding. Nah, ini juga bisa kan, di sini ada kode HTML kan. Nah, di sini misalnya create. Nah, ini HTML. Nah, ini adalah untuk memasukkan kode JSON, misalnya kita tinggal copy taruh di sini, nanti akan muncul codingnya, apa muncul di websitenya seperti itu. Kalau di website WordPress kan itu semuanya ada codingnya juga. Bisa kita ambil codingnya, maksud saya seperti JSON. Nah, itu JSON itu kan kita tinggal ekspor aja ke sono ke WordPress. Nah, di sini tinggal copy paste di sini. Di deskripsinya ini kita pastekan JSON-nya, nanti akan muncul apa namanya? Muncul penampakannya di toko kita. Pak Riyadi tadi mau tanya apa? Terkait yang tadi form untuk ini ya, kalau mau masuk ngisi form itu kan tentunya harus ada link ke database ya. Ya, betul. Apakah di Smart Bio Link ini sudah ada fasilitas untuk itu? Untuk formnya Mas, Pak. Ya, formnya sudah
sudah terlink ke database enggak? Ya kita pasang link sendiri, tapi untuk ini apa namanya, untuk formnya kita buat di tempat lain. Bikin untuk tutorialnya yang lebih bagus daripada yang saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf sekali. Ini ada recordnya ya Pak Eko ya? Ada sih Pak, Dari- rekodnya ada. Saya juga bikin tutorialnya kok Pak. Bapak kalau mau lihat tutorialnya bisa Bapak kunjungi di YouTube saya, ada Eka Digital Pak. Channel Eka Digital ada. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Eko. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih Pak Aryadi sudah menyempatkan waktunya. Ya. Mohon maaf nih teman saya Ya, enggak tadi apa-apa Pak Eko. banyak yang mohon izin, ada yang keperluan biasa malam minggu kebarengan, yang di sana Ya. padahal ya di grup kok pada izin ya sudah nggak apa-apa lah seadanya, namanya juga belajar kan nggak ada paksaan ya Pak ya, begitu. Ya betul Pak. Ya. Terima Oke. kasih buat semuanya, saya mohon Ya, maaf terima kasih, Pak sebenarnya. Eko. Baik, kalau gitu saya tutup dengan baca alhamdulillah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih.